Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11, kita masih membahas kompetensi dasar elastisitas. Kali ini kita fokus pada energi potensial pegas. Agar mendapatkan gambaran tentang energi potensial pegas, mari kita perhatikan video berikut ini. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Energi potensial adalah bentuk energi yang dimiliki benda berdasarkan posisinya atau kedudukannya. Contoh energi potensial yang dimiliki oleh air terjun. Energi potensial ada 3 tipe, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial elastis, dan energi potensial kimia. Kita fokus pada energi potensial elastis. Energi potensial elastis adalah energi potensial yang dimiliki oleh benda-benda elastis. Contohnya, pegas dan karet. Pegas ini dalam kondisi seimbang. Ketika ditekan maka akan mengalami perubahan panjang dan di dalamnya tersimpan energi potensial elastis yang akan membawa pegas pada kondisi semula. Hal yang sama akan terjadi ketika pegas ini ditarik sehingga pegas mengalami perubahan panjang dan tersimpan energi potensial elastis di dalamnya yang akan membawa pegas pada kondisi semula. Energi potensial elastis karet pada kondisi 1 berbeda dengan energi potensial elastis karet pada kondisi kedua. Tali busur panah ini dalam kondisi seimbang. Ketika ditarik, maka tali busur panah ini akan meregang sehingga tersimpan energi potensial elastis di dalamnya. Ketika anak panah dilepas, maka energi potensial elastis yang tersimpan di dalam pegas akan berubah bentuk menjadi energi kinetik anak panah, sehingga anak panah dapat bergerak dengan kecepatan tertentu. Anak-anak, itu tadi gambaran tentang energi potensial elastis. Dapat kita amati bahwa energi potensial elastis itu berhubungan dengan perubahan panjang yang dialami dan energi potensial elastis dapat diubah bentuknya menjadi energi yang lain. Agar memahami bagaimana energi potensial elastis itu dirumuskan dalam suatu persamaan, mari perhatikan simulasi dengan menggunakan virtual lab milik PET Colorado berikut ini. Saya memiliki sebuah pegas. Pegas ini akan kita berikan gaya dan kita akan mengamati bagaimana hubungan antara energi potensial yang dimiliki oleh pegas dengan perubahan panjangnya. Kali ini kita menggunakan pegas yang memiliki konstanta kelentingan 200 Newton per meter. Posisi pegas saat ini adalah keadaan seimbang. Tidak ada gaya yang bekerja pada pegas dan tidak ada simpangan atau perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Kemudian saya akan memberikan gaya kepada pegas dengan cara menarik. Mari kita amati bersama. Ketika pegas ini saya berikan gaya 67 Newton, pegas bertambah panjang sebesar 0,334 meter. Dan di dalam pegas tersimpan energi sebesar 11,2 Joule. Kemudian gaya ini akan saya perbesar. Dapat kita amati bersama bahwa perubahan panjang pegas juga meningkat dan energi potensial yang disimpan di dalam pegas juga semakin besar. Gaya terus saya perbesar sampai 200 Newton. Ketika pegas saya tarik dengan gaya 200 Newton, pegas bertambah panjang sebesar 1 meter dan energi potensial yang disimpan di dalam pegas adalah 100 Joule. Mari kita bahas grafik ini lebih lanjut. Grafik ini tadi kita peroleh dari hasil percobaan dengan menggunakan virtual lab. Ketika pegas yang kita gunakan adalah 200 Newton per meter, kemudian pegas kita beri gaya sebesar 200 Newton, maka pegas akan bertambah panjang sebesar 1 meter. Dan di dalam pegas tersimpan energi potensial sebesar 100 Joule.
dapat kita amati bentuk grafik yang terjadi yang menandakan hubungan antara energi potensial dengan perubahan panjangnya. Grafik yang terbentuk merupakan fungsi kuadrat. Jadi, dapat kita simpulkan sementara bahwa energi potensial elastis itu berbanding lurus dengan kuadrat dari perubahan panjangnya. Mari kita buktikan kesimpulan sementara kita ini dengan menggunakan percobaan. Tabel yang akan saya sajikan ini merupakan tabel data hasil percobaan dengan menggunakan simulasi PET Colorado. Pegas yang kita gunakan adalah konstantanya 200 Newton per meter. Ketika diberi gaya 50, pegas bertambah panjang 0,248. Ketika gayanya 100, pertambahan panjangnya 0,499. Ketika gayanya 150, pertambahan panjangnya 0,749. Dan ketika gayanya 200 Newton, pertambahan panjangnya adalah 1 meter. Ketika kemudian titik-titik ini dihubungkan, titik perpotongannya, kita peroleh grafik berupa garis lurus ini, yang tidak lain membagi antara gaya F dengan pertambahan panjang X. Hasil bagi F per X kita kenal sebagai K. K adalah konstanta pegas. Jadi dari persamaan K sama dengan F per X dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan K kali X. Jika sekarang pengukuran kita batasi pada gaya 200 Newton dan pertambahan panjang yang dialami adalah 1 meter, maka kita akan memperoleh daerah di bawah kurva ini. Dan daerah yang kita amati ini, kalau kita batasi pengukuran kita sampai 200 Newton, pertambahan panjangnya 1 meter, ternyata daerah yang dilingkupi oleh kurva, di bawah kurva, adalah berbentuk segitiga. Maka, luasan segitiga inilah yang merupakan energi potensial pegas. Kita tahu bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kali ini alasnya adalah X atau perubahan panjang dan tingginya adalah gaya atau F. Sehingga energi potensial itu dirumuskan sebagai setengah F kali X. Dengan F adalah K kali X, maka F ini kita ganti sehingga energi potensial dapat kita rumuskan sebagai EP sama dengan setengah KX kuadrat, di mana EP adalah energi potensial dalam satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Jadi kita peroleh EP sama dengan setengah KX kuadrat. Dapat kita amati bersama bahwa EP berbanding lurus dengan X kuadrat. Sehingga kesimpulan sementara yang kita rumuskan tadi adalah benar. Mari kita terapkan konsep yang sudah kita miliki tentang energi potensial pegas untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Soal pertama, Anton melakukan percobaan menguji elastisitas karet. Mula-mula, karet digantung dan diberi beban sebesar 200 gram. Ternyata karet bertambah panjang 5 cm. Untuk menambah panjang karet 30 cm, diperlukan energi potensial sebesar. Kita tahu bersama bahwa energi potensial pegas dirumuskan sebagai setengah KX kuadrat. X diberikan oleh soal bernilai 30 cm atau 0,3 meter. Untuk menghitung energi potensial yang diperlukan agar karet bertambah panjang sejauh 30 cm, maka kita memerlukan nilai K. K ini akan kita peroleh dengan memanfaatkan informasi bahwa ketika karet digantungi beban sebesar 200 gram, maka karet akan bertambah panjang sebesar 5 cm. Kita tahu bahwa K sama dengan F per X. Yang berperan sebagai gaya saat ini adalah berat beban, yaitu M kali G. Sehingga K sama dengan M kali G per X, yang nilainya
Kita masukkan M-nya adalah 0,2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, X-nya 0,05 meter, sehingga karet ini memiliki konstanta kelentingan 2 Newton per 0,05 meter, atau K-nya bernilai 40 Newton per meter. Berikutnya, kita masukkan K ke energi potensial bekas, yaitu setengah KX kuadrat. K-nya kita ganti 40 Newton per meter, X-nya kita ganti 0,3 meter. Jangan lupa kuadrat. Sehingga energi potensial yang diperlukan untuk membuat karet bertambah panjang sejauh 30 cm adalah 1,8 Newton meter. Newton meter itu sama dengan Joule. Jadi, untuk menambah panjang karet 30 cm diperlukan energi potensial sebesar 1,8 Joule. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Anak panah dikaitkan pada tali busur, kemudian ditarik ke belakang dengan gaya 20 Newton, sehingga tali busur meregang pada jarak 20 cm. Gesekan udara diabaikan. Massa anak panah adalah 250 gram. Maka kecepatan anak panah saat melesat dari busur adalah, tadi sudah kita bahas di dalam video tadi, bahwa energi potensial yang dimiliki oleh tali busur akan diubah oleh anak panah menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetik anak panah kita rumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. V-nya ini kita peroleh dari perubahan energi, yaitu energi potensial bekas berubah menjadi energi kinetik anak panah, sehingga terjadi usaha. Kemudian energi kinetik kita tahu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, energi potensial bekas adalah setengah F kali X. Kemudian kita punya persamaan V-nya, ini setengahnya habis ya, V-nya sama dengan akar F kali X per M. Kita masukkan angka, F-nya adalah 20 Newton, X-nya adalah 0,2 meter, dan M-nya adalah 250 gram atau 0,25 kg. Sehingga V sama dengan akar 16 meter kuadrat per sekon kuadrat, atau V sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan anak panah saat melesat dari busur adalah 4 meter per sekon. Jawabannya adalah E. Soal ketiga, tabel di atas menggambarkan hasil percobaan bekas yang salah satu ujungnya diberi beban. F menyatakan berat beban dan delta L menyatakan pertambahan panjang. Hitung usaha yang harus dilakukan untuk memperpanjang bekas sejauh 10 cm. Kita tahu bersama bahwa energi potensial yang dimiliki oleh bekas itu jika berubah atau perubahan energi potensial itu dapat digunakan untuk melakukan usaha. Jadi usaha adalah perubahan energi potensial bekas. Energi potensial bekas sama dengan setengah K kali delta L kuadrat. Kali ini delta L-nya adalah 10 cm. Untuk menghitung usaha yang terjadi, maka kita memerlukan K. K ini dapat kita peroleh informasinya dari tabel. Berdasarkan data pada tabel, kita peroleh bahwa K yang sama dengan F per delta L, kita ambil data F-nya adalah 20 Newton, maka pertambahan panjangnya adalah 4,0 cm atau 0,04 meter, sehingga K-nya bernilai 500 Newton per meter. Kita masukkan dalam perhitungan, W sama dengan setengah, K-nya kita ganti 500 Newton per meter, delta L-nya kita ganti 0,1 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga usaha yang terjadi untuk memperpanjang bekas sejauh 10 cm bernilai 2,5 Joule. Jawabannya adalah B. Itu tadi anak-anak, konsep tentang energi potensial bekas yang dapat kita simpulkan bahwa energi potensial bekas atau energi potensial elastis adalah energi potensial yang dimiliki oleh benda-benda elastis. Contohnya adalah bekas dan karet. Energi potensial bekas berbanding lurus dengan kuadrat perubahan panjangnya.
Energi potensial pegas dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah Fx atau EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Perubahan energi potensial akan menghasilkan usaha. Perubahan energi potensial dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.